Lalu ini ada review sedikit aja ini. Kebetulan baru ambil solder station ini tipe T12 buat uh, nemenin yang sana itu 936 lama itu pakai merek merek mekanik ya, ada merek mekanik. Cuma biasanya problemnya kalau saya paling sering sih keramik heaternya itu mesti rontok gitu, padahal saya hanya ngencengin pakai tangan juga. Jadi kalau sering gonta ganti mata solder, jadi minimal harus punya ini dua. Kalau sering dibongkar-bongkar biasanya ini mesti rontok seperti ini. Ini kalau saya buka ya, ini ya tipnya biasanya sering-seringnya rontok ya. Terus saya coba ini ya, dibelikan tipnya aja sih ya, nggak begitu mahal sih saya lihat kalau di online shop. Cuma saya nyoba ini lagi yang baru T12 merek Sunshine ya. Saya kebetulan kemarin atau tertarik sama merek ini karena desainnya katanya lebih kece saja gitu. Terus ada standnya sedikit pakai plastik gitu. Oke. Walaupun kesannya ya kayak kewer-kewer gini. Oke, bagus, bisa jatuh kalau saya nempel. Pertama dari yang saya lihat itu kalau misalnya saya memang baru yang model ini, kabelnya ya jauh lebih kecil kalau kita bandingkan sama 936 mm, bandingannya jauh banget. Dan tapi senangnya saya ini lentur sekali gitu, beda kayak ini tuh si kaku, apalagi yang mekanik yang lama juga ini sama kaku juga gitu. Jadi kabelnya ini kayak kabel silikon gitu ya namanya, enak sekali kabelnya walaupun memang cenderung kecil banget gitu ya kalau jadi perbandingan. Kedua masalah tipnya jelas ya, ini heater terpisah, sedangkan yang ini kan sudah internal ya, jadi mata solder plus heater ini kan bisa copot-copot mata solder saja. Jadi jelas thermal conductivity-nya ya memang ini jauh lebih superior ya. Oke, terus selain itu ininya standnya bahannya plastik ya, cuma plastik di depan sini cenderung kayak tebel banget gitu, jadi ya feelnya kerasa bagus, cuma yang belakang sini masih ya biasa gitu, plastik biasa. Finishingnya lumayan rapi ya, cuma daripada model begini ini besi memang berat, cuma rata-rata mesti ya karatan ininya kena air kan soalnya kan, memang berat kalau model begini. Saya lihat beberapa tipe T12 juga modelnya seperti ini, jadi saya yakin juga ujung-ujungnya mesti karatan sininya, kecuali ini bahannya plastik juga gitu dikasih katakan. Tapi kalau seperti ini siap karatan. Ini kalau memang sih saya coba susah banget lepasnya. Kita coba ya, kita akan sini, kita nyalakan. Emang cepet banget ya, sedang 936 ya jauh, tapi ya nggak terlalu cepet-cepet banget itu. Cuma saya lihat ini ada overshoot sedikit juga emang biasanya, jadi ada overshoot sedikit terus balik cepet gitu, ada itu. Jadi ini sudah cepet banget panas ya. Jadi hanya beberapa detik saja kita. Enaknya itu cenderung kecil juga, ringkas gitu. Kalau misalnya dibandingkan sama ini dengan setting yang kurang lebih sama ya, itu lihat. Oke, itu kurang lebih ya 330-an juga gitu. Lihat berapa lama itu, nah, sampai itunya mati. 330 juga kurang lebih ya. Atau udah berapa detik itu bisa dihitung ambil durasi aja gitu. Nanti saya oke, masih belum nyampe. Nah ini sudah mulai. Nah ini aja masih belum lelah, jadi dia butuh apa ya, walaupun sudah panas, itu panasnya yang diukur masih di ujungnya sini,
di bagian heater, jadi bukan ya, ada thermal lag-nya gitu lah. Tapi saya pakai ini selama ini ya nggak ada masalah sih, penting kita pinter triknya aja, kita tahu triknya itu aja. Nah, terus ini sudah nyala itu fitur itunya, kalau nggak dipakai beberapa menit gitu ya, jadi ada getar sedikit dia akan aktif lagi. Oke, ini coba kita matikan aja dulu ya. Oke, kita matikan aja dulu. Coba deh kita bongkar sekalian aja ya. Saya juga penasaran isinya seperti apa. Ini bahannya plastik ya. Ada ininya, mereknya itu, sign, tombolnya, ada fuse di sini, ada kabel untuk ground. Oke, kita copot dulu ini. Ini obengnya ya. Aduh, banget malah. Ini coba pakai. Aduh, terlalu dalam juga. Kita masukkan manual aja gini. Oke, masukkan manual, puter. Oke. Habis ya lah. Sancinya ya. Oke, isinya kurang lebih seperti ini. PCB warna hitam, cukup rapi ya lihat. Oke, cuma power supply switching biasa. Ini tadi buat ground. Kalau ininya nggak tahu ini pakai buatan mana ini. Itu ada semacam komponen MOSFET, ini nggak tahu, mungkin kemungkinan sih microcontroller atau minimal untuk LCD drive, LCD 7 segmennya itu. Kapasitor cukup mini dan rapi juga ya. Ini biar di bagian solderan ini, solderan jacknya ini nggak ada flux sama sekali ya, jadi benar-benar dibersihin sama mereka gitu. Biasanya kan kalau yang kayak gitu itu rata-rata ya, di sini tuh nggak dibersihin, yang dibersihin hanya bagian PCB, sedangkan di bagian cek terakhir begini biasanya tetap kotor, banyak sisa flux. Ini tidak, tetap bersih semua. Saya suka ini desainnya ya. Cuma itu saja, nggak ada lagi ya. Tombolnya ini aja yang saya kata sih, pasal warnanya biru gitu, dikasih warna apa sih bagus. Kalau untuk microcontroller saya nggak tahu ya, mungkin karena saya nggak bongkar ininya, dan saya yakin juga nggak begitu penting-penting amat. Oke, saya kira cukup segitu aja view pendek ini buat nemenin itu tipe 936. Saya sudah pakai udah lama banget, itu bisa berapa tahun itu. Dan saya punya satu lagi yang Hako FX D888 yang biasa itu juga punya, itu cuma saya taruh di sana di satunya. Untuk harga segini, harga 400-an lebih ya, bisa dibilang worth it ya, terutama mengingat build quality-nya ini saya senang sekali, bersih, rapi gitu. Tombolnya juga rigid,
walaupun memang kekurangannya bisa dibandingkan yang lain kan, yang ada bahan pakai aluminium atau itu alloy ya. Ini plastik, tapi harusnya nggak masalah selama desainnya cakep gitu. Handle nya juga bagus, ini lentur juga, digenggam juga enak. Oke, nanti saya akan coba juga, mudah-mudahan positif ya, timbang pakai yang sana nunggunya lama, terus thermal sacknya juga sana biasanya lebih banyak. Kalau saya nyodel ground plane itu, saya biasanya pakai mata solder yang agak gede gini, harus yang model bevel gini ya, biar nggak sampai apa ya, jadi cepet banget ademnya gitu. Jadi saat kena ground plane besar sana lebih cepat, ini lebih cepat turun. Jadi saya terpaksa harus main-main sama temperatur sana, sama ini saya geser-geser biasanya buat ngakali ground plane gede. Kalau ini nanti coba dilihat aja, tapi harusnya sih lebih baik karena ini sensor dan heater itu digabung jadi satu ke mata solder. Nah, saya kira cukup segitu ya. Terima kasih banyak sudah menonton.